Perhatikan demonstrasi kegiatan pertama dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara sudut elevasi dengan jarak mendatar yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola. Langkah pertama, akseslah simulator PET dan klik Lab. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Pastikan air resistance tidak tercentang dan biarkan pelurunya adalah cannonball. Langkah selanjutnya, pilih initial speed 18 meter per second dengan sudut elevasi untuk data yang pertama adalah 25 derajat. Kita siap tembakan untuk data yang pertama. Langkah selanjutnya, seretlah alat ini, meteran, dengan ujung yang pertama diletakkan pada titik awal pelemparan peluru dan selanjutnya tarik ujung yang lain sampai pada titik jatuhnya peluru. Ya, perhatikan, ini adalah jarak mendatar yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola untuk data yang pertama, yaitu diperoleh nilai 25,33 meter. Ulangi dengan initial speed yang tetap 18 meter per second, namun dengan sudut elevasi yang berbeda, yaitu 30 derajat. Bagaimanakah jarak mendatarnya? Silakan semuanya perhatikan. Ya, kita tarik ujung meteran yang lain sampai pada titik jatuhnya benda. Ya, diperoleh nilai X adalah 28,74 meter. Jangan lupa catat data hasil pengamatan pada tabel data pengamatan. Ulangi lagi. Sekarang untuk sudut elevasi 40 derajat. Siap ditembakkan. Kembali kita tarik ujung yang lain sampai pada titik jatuhnya benda. Diperoleh nilai X adalah 32,65 meter. Sekarang ulangi lagi untuk sudut elevasi 45 derajat. Perhatikan bagaimanakah jarak mendatar yang dicapai oleh benda. Kita tarik lagi. Ya, data yang diperoleh adalah 33,05 meter. Selanjutnya, masih dengan initial speed yang sama, 18 meter per second. Sekarang dengan sudut elevasi 50 derajat. Siap ditembakkan. Dan nilai X yang terukur adalah 32,48 meter.
Ulangi untuk data yang terakhir, sudut elevasi 60 derajat. Perhatikan. Ya, kita tarik kembali ujung meteran yang lain sampai pada titik jatuhnya benda. Dan nilai yang terukur adalah 28,68 meter. Jangan lupa setiap data yang diperoleh untuk dicatat pada tabel data pengamatan. Perhatikan demonstrasi kegiatan 2 dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara kecepatan awal dengan jarak mendatar yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola. Langkah pertama, akseslah simulator PET dan klik lab. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Pastikan resistance tidak tercentang. Biarkan di sini pelurunya adalah cannonball. Langkah selanjutnya, pilih initial speed 10 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Selanjutnya, siap ditembakkan. Perhatikan jarak mendatar yang dicapai oleh benda. Jika kurang besar, bisa diperbesar. Oke, langkah selanjutnya, seretlah meteran ini. Letakkan ujung yang satu pada titik awal pelemparan dan ujung yang lain ditarik sampai di titik jatuhnya benda. Dan terlihat di situ nilai X yang terukur adalah 8,80 meter untuk data yang pertama. Catat data ini pada tabel data pengamatan. Ulangi dengan sudut elevasi yang sama 30 derajat namun dengan initial speed yang berubah-ubah. Untuk data selanjutnya, initial speed 12 meter per sekon. Kita siap tembakan. Kita tarik ujung meteran sampai pada titik jatuhnya benda. Ya, dan terukur nilai X-nya 12,71 meter. Ulangi lagi. Untuk initial speed 14 meter per sekon. Masih tetap dengan sudut elevasi 30 derajat. Kita siap tembakan. Bisa kita minimize jika terlalu besar. Kita tarik ujung meteran yang lain sampai pada titik jatuhnya benda. Oke, sehingga terukur nilai X-nya 17,34 meter. Data selanjutnya untuk initial speed 16 meter per sekon. Kita siap tembakan dan kita ukur lagi jarak mendatarnya. Ya, terukur
nilai X-nya 22,55 meter. Masih kita ulangi lagi dengan sudut elevasi yang tetap 30 derajat dan initial speed 18 meter per sekon. Kita siap tembakan. Dan kembali kita tarik ujung meteran sampai pada titik jatuhnya benda. Oke, dan terukur nilai X-nya 28,65 meter. Ulangi untuk data yang terakhir dengan sudut elevasi tetap 30 derajat dan initial speed 20 meter per sekon. Kita siap tembakan. Kita minimize. Dan kembali kita tarik ujung meteran sampai pada titik jatuhnya benda. Dan terukur nilai X-nya adalah 35,40 meter. Silakan catat semua data yang diperoleh pada tabel data pengamatan. Bukalah simulator PET, klik vektor, atur ketinggian meriam pada 0 meter, sudut elevasi 45 derajat, dan initial speed 15 meter per sekon. Biarkan kotak air resistance tidak tercentang. Klik komponen, klik velocity vector. Bagian bawah, klik slow. Selanjutnya, klik icon ini untuk memulai. Perhatikan titik tertinggi. Kita bisa memperbesar untuk lebih mencermatinya lagi. Perhatikan komponen kecepatan pada arah sumbu Y. Apakah nilai komponen vektor kecepatan di sumbu Y adalah 0? Bukalah simulator PET dan klik lab. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan air resistance tidak tercentang. Kemudian pilih initial speed 18 meter per sekon dan sudut elevasi diatur menjadi 25 derajat. Kita siap tembakan. Perhatikan titik tertinggi, yaitu titik yang berwarna hijau. Kita arahkan alat ini. Nilai titik tertinggi itu adalah nilai H. Catat data ini pada tabel data pengamatan untuk data pertama. Ulangi langkah ini dengan menggunakan initial speed yang sama 18 meter per sekon dengan sudut elevasi yang berbeda, yaitu 30 derajat. Kita tembakkan. Ya, pada titik tertinggi kita arahkan kembali alat ini dan diketahui nilai
data pengamatan. Kita ulangi lagi. Untuk data selanjutnya, sudut elevasi 45 derajat. Masih dengan initial speed yang sama. Kita tembakkan pada titik tertinggi. Kita peroleh nilai E. Ya. Sekian, dan catat kembali pada tabel data pengamatan. Untuk data selanjutnya, sudut elevasi kita ganti menjadi 50 derajat. Kita tembakkan lagi, arahkan pada titik tertinggi. Kita peroleh nilai H. Ya. Dicatat lagi pada tabel data pengamatan. Untuk data yang terakhir, sudut elevasinya adalah 60 derajat. Ya, kita tembakkan, dan pada titik tertinggi kita peroleh nilai H. Seperti yang tertera pada layar. Ya, jangan lupa setiap data dicatat pada tabel data pengamatan. Buka simulator PET dan klik Lab. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Selanjutnya, pilih initial speed 10 meter per sekon dan atur sudut elevasi meriam sebesar 30 derajat. Kita siap tembakan. Ya, bisa kita perbesar. Oke. Pada titik tertinggi kita arahkan alat ini. Ya, akan terukur nilai H untuk data yang pertama. Masukkan ke tabel data pengamatan. Kita ulangi lagi langkah ini. Untuk nilai sudut elevasi yang sama tapi dengan initial speed yang berbeda, kita atur menjadi 12 meter per sekon. Sudut elevasi masih tetap sama 30 derajat. Kita siap tembakan. Ya. Dan kita arahkan alat ini pada titik tertinggi, titik berwarna hijau, dan terukur nilai H untuk data yang kedua. Catat kembali pada tabel data pengamatan. Selanjutnya, kita ulangi lagi langkah yang sama untuk nilai initial speed 14 meter per sekon.
tembakan, dan pada titik tertinggi kita arahkan lagi alat ini. Diperoleh nilai H yang terukur untuk data yang ketiga. Catat pada tabel data pengamatan. Untuk data selanjutnya, kita gunakan initial speed 16 meter per sekon. Kita tembakkan, ya, dan kembali kita arahkan alat ini pada titik tertinggi. Diperoleh nilai H yang terukur. Kembali kita ulangi lagi langkah yang sama dengan nilai initial speed sekarang 18 meter per sekon. Oke, ya, kita arahkan lagi alat ini pada titik tertinggi dan kita peroleh sekarang nilai H yang terukur untuk data sekarang. Kita ulangi lagi untuk initial speed selanjutnya 20 meter per sekon. Nah, untuk data ini diperoleh nilai H yang terukur seperti yang tampak pada layar. Ya, jangan lupa untuk mencatat semua data pada tabel data pengamatan. Simulator PET dan klik lab, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Selanjutnya, pilih initial speed 10 meter per sekon. Sudut elevasi meriam sebesar 30 derajat. Kita siap tembakan, ya, bisa kita perbesar. Oke, pada titik tertinggi kita arahkan alat ini, ya, akan terukur nilai H untuk data yang pertama. Masukkan ke tabel data pengamatan. Kita ulangi lagi langkah ini untuk nilai sudut elevasi yang sama tapi dengan initial speed yang berbeda. Kita atur menjadi 12 meter per sekon. Sudut elevasi masih tetap sama 30 derajat. Kita siap tembakan, ya, dan kita arahkan alat ini pada titik tertinggi, titik berwarna hijau, dan terukur nilai H untuk data yang kedua. Catat kembali pada tabel data pengamatan. Selanjutnya, kita ulangi lagi langkah yang sama untuk nilai initial speed 14 meter per sekon. Kita tembakkan, dan pada titik tertinggi kita arahkan lagi alat ini.
nilai H yang terukur untuk data yang ketiga. Catat pada tabel data pengamatan. Untuk data selanjutnya, kita gunakan initial speed 16 meter per sekon. Kita tembakkan, ya, dan kembali kita arahkan alat ini pada titik tertinggi. Diperoleh nilai H yang terukur. Kembali kita ulangi lagi langkah yang sama dengan nilai initial speed sekarang 18 meter per sekon. Oke. Ya, kita arahkan lagi alat ini pada titik tertinggi. Dan kita peroleh sekarang nilai H yang terukur untuk data sekarang. Kita ulangi lagi untuk initial speed selanjutnya 20 meter per sekon. Nah, untuk data ini diperoleh nilai H yang terukur seperti yang tampak pada layar. Ya, jangan lupa untuk mencatat semua data pada tabel data pengamatan.